Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan membuat video rekomendasi untuk trading mingguan hingga bulanan untuk bulan November ya. Trading bulan November tahun 2025. Indeks pada penutupan bulan Oktober itu ditutup di level 8163 ya. Untuk rekomendasi saham bulan November ini, saya merekomendasikan beberapa saham ya. Salah satunya itu ada LPKR. Oke, kita cek LPKR. Secara fundamental dulu kita cek ke LPKR ya. Fundamental LPKR bagaimana, nanti di compare sama teknikalnya. Untuk referensi kita koleksi saham LPKR ini, sebentar ya, mana ini? Oke, kita saham LPKR kita bahas dulu fundamentalnya. Untuk saham LPKR, rasio PE-nya minus 6,3 kali. Ini berarti saham murah juga secara rasio PE. Price book-nya 0,2 kali. Ini masih murah ya secara statistik. Terus rasio PEG-nya masih 0,0, berarti masih murah ya, di 0,06. Rasio PEG-nya di 0,06. Lalu Altman Jet score-nya di 8,5, berarti ini masih jauh dari resiko pilot. Rasio valuasi EBIT-nya juga di sini EV dibagi EBIT-nya 2,7 kali, ini masih bagus ya. Terus rasio EBITDA-nya untuk saham LPKR Lipo Karawaci Tbk ini di 4,3 kali. Ini masih bagus, masih murah ini. Analis memprediksi di tahun 2025 ini hingga Desember itu laba bersihnya sekitar 464 miliar untuk laba bersihnya diperkirakan ya. Oke, kita sekarang balik ke teknikal. Teknikalnya bagaimana? Untuk teknikal LPKR ini area buy di 87, sekarang di penutupan di 89 ya. Itu masih belum mahal, belum ketinggalan. Silakan kalau mau masuk. Targetnya ini di 109 untuk saham LPKR ya. Di 109 targetnya. Lu bisa koleksi untuk saham LPKR untuk di bulan November tahun 2025. Terus kita lanjut lagi ke saham yang kedua. Itu saham yang kedua ada BKSL ya. Rekomen buat bulan November 2005 saham BKSL. Oke, sekarang pindah ke BKSL. Untuk saham BKSL fundamentalnya nih, statistiknya rasio PE-nya emang sudah tinggi ya di 317. Ini sudah tinggi untuk rasio PE-nya. Tapi price book-nya ini masih murah di 1,6 kali. Rasio PEG-nya di 5 kali juga ya. Di 5 kali di 5,08. Untuk Altman Jet score-nya 5,9. Ini masih aman ya dari resiko pilot. Lalu untuk fundamental lainnya ini kelemahannya nggak bagi dividen ya ke pemegang saham.
Terus level utangnya juga di level menengah untuk BKSL. Ini udah murah ya untuk saham BKSL. Kalau secara teknikal BKSL kita tunggu lagi ya, penutupan sekarang di 117. Kita wait and see dulu, tunggu di 119. Targetnya di 143 sampai di 175 untuk Sentul City TBK ya. Terus saham selanjutnya di TPIA ya. TPIA. Oke. TPIA ini untuk fundamentalnya rasio PE-nya di 28,8 kali. Ini sudah lumayan ya. Sudah lumayan mahal ya. Tapi belum terlalu mahal banget dibanding BKSL tadi. Untuk flashbooknya di 9,4 kali. Kalau dari flashbook ini udah lumayan ya, lumayan mahal. Rasio PEG-nya di 0,02 ya. Di 0,02 itu berarti masih murah. Terus Altman Jet score-nya ada di level 7,2. Berarti masih jauh dari resiko pilot. Lalu untuk fundamental lainnya, analis memprediksi pertumbuhan penjualan pada tahun berjalannya itu naik ya. Untuk tahun 2025 itu prediksinya penjualan naik di 259% untuk saham TPIA. Terus dia juga membagikan dividen selama 5 tahun berturut-turut ya. Lalu selama 2024 kemarin perusahaan menghasilkan laba sebesar 20 triliun lebih. Namun level hutangnya di level menengah untuk saham TPIA ini, Chandra Asri Pasifik Tbk, ya. Untuk sekarang untuk teknikalnya, untuk area buy-nya di harga 7.000, sekarang harga di 6.950 penutupan tanggal 31 Oktober. Ini bisa entry ya untuk saham TPIA, ada bisa entry. Targetnya ada di harga 8.830 ya. Ya silakan kalau berminat untuk saham TPIA bisa dikoleksi untuk di hold agak lama ya, untuk lebih dari seminggu, 2 minggu sampai sebulan ya. Untuk saham selanjutnya ada saham SSIA. Ya, SSIA. SSIA untuk fundamentalnya rasio PE-nya di 74,9 kali. Price book-nya 1,5 kali ini ya, berarti masih murah ini saham SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. Rasio PEG-nya minus 1,2, ini masih murah berarti. Altman Jet score-nya di 8,2, itu masih jauh dari resiko pilot. Lalu analis memprediksi akan tahun 2025 ini SSI akan mencatatkan laba ya, sebesar prediksinya 303 miliar. Terus selama tahun 2024 ini perusahaan menghasilkan laba sekitar 96 miliar.
Terus aset lancarnya di sini sebesar 2,1 kali, ini masih aman ya, masih bagus. Sekarang kita pindah ke teknikal. Untuk teknikalnya SSIA nunggu koreksi dulu ya. Ini ke area 1373 sampai 1500 dulu. Mungkin ke 1500 ini ada moving average ya, mungkin akan ketahan harga di 1500. Lo bisa kumpulin beli di bawah ya, di harga 1500. Targetnya untuk saham SSIA di harga 2060 ya. Untuk target di 2060. Lalu saham selanjutnya PGO ya. Pertamina Geothermal ya, energi. Untuk saham PGO kita cek fundamentalnya dulu. PGO advantage skornya di 7.1 ya, aman ini dari risiko pelit. Rasio PE-nya di 25 kali. Ini lumayan ya, tapi belum terlalu mahal. Price book-nya di 1,7 kali, itu berarti saham masih murah. Rasio PEG-nya di minus 1,13. Itu berarti saham ini masih murah. PGO margin laba kotornya sekitar 58,2%. Ini berarti bagus ya. Terus selama 3 tahun berturut-turut dia memberikan laba pada pemegang saham. Rasio lancarnya untuk PGEO di 2,9 kali, ini masih bagus secara fundamental. Level utangnya juga menengah. Terus analis memprediksi perusahaan akan mencatatkan laba di tahun 2025 ini sebesar prediksinya 2,6 triliun. Selama 12 bulan terakhir ini ya, terakhir tahun 2024 kemarin PGO menghasilkan laba bersih sekitar 2,1 triliun. Ya, ini bisa lo koleksi nih, bagus untuk saham PGO. Sekarang kita cek teknikalnya. Ini PGO lo bisa entry sekarang. Lo bisa entry sekarang. Targetnya ada di area, sekarang harga di 1305, lo bisa entry untuk saham PGO. Targetnya di harga 1600. Ya, target di harga 1600 ya. Terus saham selanjutnya ada MLPL ya, multipolar ya. Kita cek dulu fundamentalnya bagaimana multipolar. Fundamental multipolar itu advantage skornya 4,6, masih lumayan ya. Belum risiko pilotnya masih jauh ya. Untuk data lainnya sebentar. Rasio PE-nya minus 16,9 kali, ini berarti saham masih murah. Price book-nya di 0,5 kali, ya ini sama masih murah oleh dari price book. Terus rasio PG-nya 0,13 kali, ya ini masih murah juga. Lalu ya sekarang valuasi ini sangat murah ya. EV dibagi penghasilan untuk MLPL itu multipolar ya, 0,3 kali, ini masih murah berarti. Cuma kelemahannya dia tidak memberikan dividen kepada pemegang saham ya. Untuk secara teknikal di harga sekarang di 133, area entry 136, lu bisa entry sekarang. Targetnya untuk multipolar ada di 189 ya. Ya, lu bisa masuk di harga 133, target di 189.
Untuk saham selanjutnya Toba ya. Toba. Toba TBS Energi Utama Tbk. Ini untuk fundamentalnya Almanzia skornya di level 4,7 ya. Ini masih aman dari risiko pilot. Rasio PE-nya di minus 0,3. Ini masih murah. Price book-nya di 2,5. Ini masih murah ya, belum terlalu mahal. Rasio PEG-nya 0,01. Berarti ini sama masih murah banget kalau lihat dari statistik. Lalu kelemahannya juga, ada kelemahan juga ya. Dia bunga utangnya lumayan tinggi ya. Bunga utang dari Toba itu sebesar, sebentar, rasio cakupan bunga 0,5 kali ya. Tapi untuk secara teknikal, kita pindah ke teknikal. Untuk saham Toba harga sekarang di 805. Lu bisa tunggu dulu di 725 ya. Nanti tunggu di bawah aja 725. Ini diperkirakan akan turun ke area 725 ya. Targetnya di 1050. Ya, lu bisa masuk di 725, nanti tunggu turun dulu. Targetnya di 1050 untuk saham Toba ini. Terus saham selanjutnya itu ada Emtek ya. Ya, saham Emtek. Untuk saham Emtek fundamentalnya di Almanzia skornya di 16,6 kali. Ini masih aman ya, jauh dari pilot, risiko pilot. Rasio PE-nya di 13 kali, masih belum terlalu mahal. Price book-nya di 2,1 kali. Ini masih murah. Rasio PEG-nya di 0,01. Lalu fundamental lainnya, utang bersih dibagi total modal untuk Emtek sebesar minus 25,8. Berarti ini bagus banget ini perusahaan. Lalu rasio lancarnya di area 7,4 kali, ini masih bagus. Analis memprediksi akan mencatatkan laba di tahun ini 2025 ini, laba Emtek ya, Elang Mahkota Teknologi Tbk, itu diperkirakan laba bersihnya 648 miliar ya. Ya lu bisa koleksi Emtek. Sekarang Emtek di harga 1185, area buy-nya di 1180, targetnya di 1400. Jadi mau ke 1180 dulu. Ini area 1180 maksudnya area buy-nya. Sekarang di 1185, belum terlalu mahal. Targetnya di 1400 sampai 1700. Untuk saham selanjutnya SCMA ya. SCMA. Surya Citra Media Tbk. Kalau secara statistik dari fundamental, Almanzia skornya di 13,5 aman ya. Perusahaan ini bagus. Dari risiko pelit jauh ya. Rasio PE-nya 36,5 udah lumayan ya. Price book-nya 3,5. Ini masih belum terlalu mahal, masih murah. Rasio PEG-nya di minus 37,6. Ini masih murah banget. Lalu dari fundamental lainnya, utang bersih dibagi total modal di minus 7. Ini bagus ya. Terus selama 4 tahun itu dividennya naik terus. Terus selalu memberi dividen ya dia. Untuk arus kas pembayaran bunganya, rasio cakupan bunga di 2,9 kali. Ini bagus banget ini CMA nya. Rasio lancarnya di level
3,6 kali, ini bagus. Terus diprediksi tahun 2025 ini laba bersih ECMA di 824 miliar. Selama setahun terakhir 2024 itu laba ECMA, laba bersihnya di 587 miliar ya. Ya berarti gua rekomendasi juga untuk saham ECMA. Area buy-nya di 338. Sekarang penutupan di harga 338 pas ya, lu area buy ini. Lu bisa entry, targetnya di 398 sampai di 470. Untuk saham ECMA Surya Citra Media Tbk. Terus saham selanjutnya ini ada Pesmedia ya, KLBV. Ya, KLBV ini juga masuk rekomendasi untuk saham bulanan. Bisa lo koleksi ke BLV ya, ke BLV Pesmedia ya, BLV. KBLV itu Alban score 1,9, tapi ini ya ini ngeri juga nih. Rasio pilotnya juga ada ya. Ini besar ini untuk KBLV. Lu pertimbangin lagi ya untuk kalau lu masuk. Kalau secara fundamental kurang bagus. Ini rasio pilotnya mendekati ya. Minimal 1,8 untuk rasio pilot. Ini di 1,9 ya. Lalu untuk rasio PE-nya di 4,2, ini murah. Price book-nya 0,1 kali. Ini masih murah. Rasio PG 0,02 kali. Ya. Selama setahun terakhir ini saham KBLV ini Pesmedia menghasilkan laba di 81 miliar ya. Kita sekarang masuk ke area teknikalnya. Kita cek teknikalnya. Untuk saham KLBV ini lu bisa entry ya. Tapi tunggu dulu ya, jangan langsung masuk. Bisa entry-nya di harga 217. Target di 269 sampai 335 ya. Di 217 area entry, sekarang di 193. Kita tunggu dulu aja dia kembali ke 217 ya. Untuk saham selanjutnya ini saham terakhir ya. Itu CK ya. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Itu kalau dari fundamental Alman score-nya di 14,3, ini aman dari resiko pilot ya, jauh ya. Rasio PE-nya di 5,6 kali, masih murah. Price book-nya di 0,8 kali, masih murah. Rasio PG-nya di 0,14. Itu sangat murah, berarti ini gua rekomendasi nih kalau secara fundamental. Itu secara fundamental lainnya utang bersih dibagi total modalnya di minus 36,1 ya. Ini berarti utangnya kecil ya dibanding modal ya. Ya, rasio PE-nya rendah ya. Terus rasio EBITDA-nya EV dibagi EBITDA di 2,5 kali, ini masih murah. Terus selalu membagikan dividen ya ke pemegang saham. Selama 9 tahun itu dia terus membagikan dividen ya. Ini perusahaan bagus ya, komitmen. Rasio lancar untuk saham CK ya, Wilmar Cahaya Indonesia itu di 4,1 kali. Selama 12 bulan tahun kemarin ya, itu selalu profit ya. Tahun kemarin profit ini CK di angka 304 miliar. Sekarang kita balik ke fundamentalnya. Sekarang lu di harga fundamental ini CK di harga ditutup di 2510. Lu bisa masuk ya di 2510. Targetnya di 2900 hingga 3200. Tapi untuk
lu perhatikan nanti ada di bulan November ada berita yang bisa mengganggu IHSG, ini diwaspadai ya. Untuk beritanya itu bisa lu lihat ini ya. Ini ada berita penting di tanggal 3 November jam 11 ya, hari Senin besok. Itu ada berita inflasi ya. Itu yang bisa mengganggu IHSG. Diprediksi IHSG untuk inflasi rate-nya 2,7%. Bulan sebelumnya di 2,65%. Ini diperkirakan inflasi naik ya. Itu bisa mengganggu IHSG. Terus di tanggal 25 November ada GDP growth rate year of year ya. Itu juga diperkirakan turun ya dari 5,2 ke 5,12. Lalu yang penting lagi di tanggal 19 November ini ada yang bisa mempengaruhi IHSG ini. Di tanggal 19 November ada interest rate decision ya, BI rate. Kemarin di bulan Oktober ini 4,75% ya. Cuma forecastnya belum ketahuan ini berapa, perkiraannya berapa ya. Terus sama di tanggal 1 Desember. Desember itu ada inflasi juga ya. Ya, lu bisa diwaspadai tanggal-tanggal segitu. Kalau sebelum berita keluar mendingan jangan masuk dulu. Misalnya nih, Senin besok ada berita inflasi rate jam 11. Sebelum berita keluar, lu jangan entry dulu, tunggu dulu di sesi kedua aja. Setelah BI rate keluar, inflasi data keluar ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video gua. Lu bisa ngajuin pertanyaan ketika gua live streaming setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai 4 sore. Lu bisa ngajuin pertanyaan, misalnya mau analisa sama apa, bisa. Nanti gua kasih versi opini gua. Nanti lu compare sama opini lu gimana. Kalau emang diterima, lu bisa masuk market ya. Makasih yang udah nonton. Jaga kesehatan, sekarang lagi musim penyakit ya, musim hujan soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.